Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Tetap semangat walaupun kita beribadah masih online Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan ya untuk kita semua nanti bertemu dalam ibadah online. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kasih setiamu begitu besar bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Biar Engkau juga yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, bahkan jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah, yang melawat satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Pertolongan kami hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji-pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Mulut dan lidah kami senantiasa mengeluh-elukan Engkau, Raja kami, Allah kami yang hidup. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Kami boleh bersorak-sorai, memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai dan memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menari bagi Dia. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita bagi hari ini saudara. Haleluya. Bila Dia bersama dengan kita, tidak ada yang dapat menandinginya. Haleluya.
kita, Dia penolong kita. Dan Dia yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Kami mampu karena kami bersama dengan-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang benar. Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Hari demi hari kami rindu didewasakan Tuhan akan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Karena kebenaran-Mu Tuhan yang memegahkan kami, kebenaran-Mu yang memulihkan kami Tuhan, dan memberikan kami kemenangan Bapa. Oh kami percayakan Engkau Tuhan. Katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat penuh atas hidup kami. Hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, amin Yesus, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu Tuhan Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Bapa. Rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya Bapa. Kalau saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hikmat-Mu selalu menyertainya Tuhan. Dan kami semua para jemaat-Mu Tuhan boleh melakukannya dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang berjumpa dengan saudara. Hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan boleh ada dan boleh menikmati kebaikan Tuhan. Baik, sebelum saya melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan yang dahsyat kami ada. Dan kami percaya hanya kemurahan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami, membuat segala sesuatu baik di pemandangan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Biar semuanya mendapatkan pengurapan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan baik saudara kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau boleh saya perkenalkan, nama saya Lili Suhendro, saya berasal dari Gereja Bethesda Samarinda. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa, boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Baik, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema tentang keluarga. Saya percaya keluarga itu adalah sesuatu yang mendasar karena gereja semuanya dimulai dari satu keluarga yang baik. Keluarga yang baik
akan memberkati gereja. Keluarga yang baik juga akan memberkati Tuhan. Baik, saya akan memberikan tema yaitu legacy. Katakan legacy. Ya, atau warisan. Saudara, ketika kita mendengar kata legacy, pasti kita senang. Siapa di sini yang suka dengan warisan? Siapa yang mau diberikan warisan? Saya percaya semuanya mau mendapatkan warisan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa sebenarnya warisan itu? Ada banyak orang yang ketika menerima warisan, wah senang banget, mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu, kedudukan mungkin, atau perusahaan mungkin, atau aset yang banyak. Tapi saya mau memberitahu kepada Bapak Saudara yang kasih Tuhan tempat ini. Sebenarnya warisan atau legacy bukan hanya berbicara tentang harta, bukan hanya berbicara tentang kedudukan, tapi warisan yang sesungguhnya itu berbicara tentang kehidupan yang baik, tentang karakter yang baik, tentang kasih yang baik. Saudara mungkin pernah nonton film yang judulnya God of Egypt. Ada yang pernah nonton? Film God of Egypt? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat itu, saudara di situ kita akan belajar sesuatu. Tapi sebelumnya mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Amsal pasal 13 ayat 22 yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Saya ulangi sekali lagi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, saudara, sebenarnya legacy atau warisan bukan hanya berbicara tentang harta, bukan hanya berbicara tentang pangkat, bukan hanya berbicara tentang kedudukan, atau mungkin punya aset yang banyak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi legacy itu adalah kehidupan yang baik, karakter yang baik, dan kasih. Nah, tadi tanya, pernah saudara nonton film God of Egypt? Saudara, kalau saudara nonton film itu, di dalam film itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Pada waktu itu ada seorang dewa namanya Dewara. Dewara ini punya anak namanya Dewa Horus. Dan Dewara ini juga mempunyai adik yang namanya Dewa Set. Saudara, suatu ketika Dewara ingin mewariskan kerajaannya kepada anaknya. Dia siapkan segala sesuatu dan kemudian dia buat sedemikian rupa supaya anaknya yang namanya Dewa Horus bisa mewarisi kekayaan, kedudukan, dan kehormatan yang dimiliki oleh Dewara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Dewara sudah mempersiapkan segala sesuatu dan akan dibuat satu acara, Dewara mengundang semua keluarga, semua pejabat negara, diundang semuanya, termasuk yang namanya Dewa Set. Saudara, ketika ada tempat itu, ternyata saudara, yang terjadi adalah kebalikannya. Ternyata Dewa Set yang menjadi adik daripada Dewara memberontak dan kemudian membunuh Dewara. Tapi untungnya satu, saudara. Ternyata Dewa Horus melarikan diri, tetapi dalam keadaan luka. Nah, dalam keadaan luka seperti itu, Dewa Horus ditolong oleh manusia yang namanya Bek. Bek ini punya pacar namanya Haya. Nah, saudara, selama dalam kebersamaan mereka, Bek yang manusia ini, dia mengajarkan tentang sesuatu kehidupan itu.
Dia mengajarkan bagaimana satu kehidupan yang bukan hanya berbicara tentang harta, tentang kedudukan, tentang kehormatan. Ternyata enggak, saudara. Nah, Beck ini mengajarkan, manusia mengajarkan bahwa warisan sesungguhnya itu berbicara tentang kehidupan yang baik. Yang mengerti katakan amin. Warisan itu berbicara tentang karakter yang baik. Warisan itu berbicara tentang bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana bisa memberi, bagaimana bisa menolong orang lain. Itu adalah warisan yang sesungguhnya. Nah, jadi warisan itu apa, saudara? Warisan itu adalah sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang. Tentang hidup kita. Entah itu baik atau buruk. Saya ulangi sekali lagi. Kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan warisan? Apa yang dimaksudkan dengan legacy? Legacy atau warisan itu adalah apa yang dikatakan oleh orang tentang hidup kita, entah itu baik atau itu jahat. Nah, itulah sebenarnya warisan itu. Yaitu bagaimana setiap kita bisa menolong orang lain. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa saling mengingatkan. Bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Itu sebenarnya warisan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, suatu ketika saya jalan dengan anak saya. Waktu itu anak saya yang laki-laki itu masih kecil. Kami pakai mobil. Dan kemudian kami jalan-jalan. Waktu kami jalan di jalan raya, kebiasaan orang tempat kami itu kalau keluar dari gang, dia tidak lihat kiri kanan. Langsung robos saja, langsung masuk ke jalan besar, dan membuat kami kaget pada waktu itu. Nah, waktu itu saya sedang nyopir mobil. Waktu saya melihat ada yang nyerobot seperti itu, saya ngomong walaupun nggak keras. Wow, Tuhan. Kalau orang Surabaya ngomongnya begitu, saudara. Begitu, mohon maaf, saudara. Waktu itu anak saya masih kecil. Nah, saudara, kemudian kami jalan terus, walaupun kami tidak marah-marah terus, tapi kemudian di simpangan berikutnya, ada lagi orang nyerobot seperti itu. Saudara, waktu ada orang yang nyerobot seperti itu, apa yang terjadi? Anak saya yang masih kecil, sekarang sudah sarjana, saudara. Dia langsung ngomong begini. Dan, saudara bisa mengerti maksud saya? Saya tidak pernah ngajari anak saya untuk berbicara seperti itu. Saya tidak pernah ngajari anak saya untuk ngumpat. Saya tidak pernah nyuruh anak saya, kalau ngelihat seperti itu, nak, kamu ngomong seperti papa. Tapi ternyata anak saya melakukan hal yang sama, seperti apa yang sudah saya lakukan. Anak saya meniru sesuatu yang tidak baik, dan kemudian melakukan hal yang seperti itu. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang bisa kita wariskan? Perhatikan ini, ada 3 hal yang akan saya bahas pada hari ini tentang warisan ini. Apa yang harus kita wariskan? Yang pertama adalah warisan nilai kehidupan. Katakan warisan nilai kehidupan. Amin. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara nanti bisa baca ulang-ulang dalam Amsal 17 ayat yang ke-6 ini. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Saudara, mungkin kita nggak bisa kasih uang, nggak bisa kasih harta yang banyak, mungkin kita nggak bisa kasih aset yang banyak kepada anak-anak kita. Tapi perhatikan,
ketika orang tua lihat anak-anak lihat orang tua atau sebaliknya, orang tua lihat anak-anak dalam keadaan baik, maka kita merasa bersuka cita. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Kalau hari ini kita jadi anak, maka mahkota dari orang tua itu adalah anak cucu kita. Kalau anak cucu kita berhasil, kalau anak cucu kita takut akan Tuhan, kalau anak cucu kita diberkati Tuhan, maka ini menjadi kebanggaan orang tua. Kalau di sini ada anak-anak yang masih merasa anak, dan saudara bisa membanggakan orang tua, saudara bisa membanggakan keluarga, maka itu menjadi mahkota. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita melihat anak-anak kita berantakan, anak-anak kita terjerumus dengan narkoba, anak-anak kita enggak karu-karuan, anak-anak kita jadi penganggur, anak-anak kita enggak takut akan Tuhan, maka ini juga menjadi mahkota bagi orang tua. Orang lain akan ngomong begini, anaknya siapa itu ya? Kok modelnya seperti itu? Jangan-jangan dulu papa mamanya seperti itu. Atau mungkin ngomong pantes ya, papanya dulu juga begitu, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Nah, saudara, kita sering mendengar hal yang seperti itu terjadi. Perhatikan juga kalimat berikutnya. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Itu kebalikannya, saudara. Anak-anak juga akan bangga ketika melihat papa mamanya, kakek neneknya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, anak-anak kita juga akan merasa bangga karena punya papa seorang sarjana, karena punya papa seorang pelayan Tuhan, karena punya papa yang atau keluarga yang takut akan Tuhan. Ini menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Dan mereka pasti akan bangga melihat orang tuanya. Saudara, suatu ketika ada seorang anak yang diantar ke sekolah oleh orang tuanya. Saudara, pada waktu diantar ke sekolah, anaknya kemudian ngomong kepada papanya begini, "Pak, nanti turunkan aku di depan pagar sekolah saja. Enggak usah masuk ke sekolah." Loh, memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Aku pokoknya maunya diturunkan di depan sekolah. Aku enggak mau diantar papa sampai masuk ke dalam sekolah. Saudara, kalau ada anak sampai berkata seperti itu, ada apa? Jangan-jangan anaknya malu dengan papanya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita menjadi kabar apa untuk orang tua kita, dan kita menjadi kabar apa untuk anak-anak kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Hari ini, saudara, Bapak Ibu, saudara tempat ini, menjadi kabar apa untuk orang tua saudara. Bapak Ibu saudara tempat ini menjadi kabar apa untuk anak-anak saudara. Apakah kabar kebaikan atau kabar yang buruk, yang menjadi malapetaka, yang membuat malu. Nah, apa yang dilihat oleh anak-anak dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan legacy. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari mana anak-anak bisa tahu dan bisa belajar bagaimana mencintai, dari mana anak-anak bisa tahu bagaimana belajar tentang kasih sayang, bagaimana anak-anak tahu tentang ibadah, bagaimana anak-anak tahu itu tentang firman Tuhan. Dari orang tua. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ajari anak-anak untuk beribadah, ajari anak-anak untuk dengar firman Tuhan, ajari anak-anak untuk sekolah minggu, ajari anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Kita harus mengajari anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena dari orang tualah anak-anak itu akan mendapatkan yang namanya nilai kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warisan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus itu tahu persis bagaimana keadaan Timotius pada waktu itu. Dia anak yang baik, dia anak yang setia, dia anak yang dengar-dengar. Dan Rasul Paulus memahami itu berasal dari nenek moyangnya, dari mamanya yang takut akan Tuhan, dari neneknya Lois yang sudah mengajarkan iman, mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa keluarga saudara itu adalah menjadi mimbar pertama dari pelayanan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Keluargamu adalah mimbar pelayananmu. Keluargamu adalah tempat penggembalaanmu. Apa yang dikatakan oleh anakmu itu adalah warisan. Haleluya. Oleh sebab itu mulai hari ini tanamkan satu iman yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh iman dalam hati anak-anak kita supaya punya iman di dalam Yesus Kristus. Kalau orang tuanya beriman dan mewariskan itu kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan diberkati. Anak-anaknya juga pasti ditolong Tuhan. Dan anak-anak kita pasti punya iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin, yang mau katakan yes, aku mau mewariskan iman untuk anak cucu saya. Haleluya. Dan kemudian yang terakhir, yaitu warisan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Ini adalah hukum tabur Tuhan. Banyak menabur, maka akan banyak menuai. Apa yang kita tabur hari ini, akan kita tuai di masa yang akan datang. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Saudara, suatu ketika orang tua saya, mertua saya juga seorang gembala, sakit dan harus diopname di rumah sakit. Karena orang tua kami itu tidak satu kota dengan kami, maka dia harus pergi ke kota kami dan harus dirawat di salah satu rumah sakit yang terbesar di kota kami. Saudara, selama ada di kota kami itu, kami selalu menunggui orang tua kami. Kami berbincang-bincang. Nah, suatu ketika saya ngomong begini sama papa saya. Saya ngomong begini, Pak, terima kasih ya Pak. Bapak sudah memberkati kami, sehingga pada hari ini kami boleh berkecukupan. Kami diberkati Tuhan. Kami bisa sekolah, kami bisa makan, kami bisa melayani. Kami punya segala sesuatu. Dan itu semua karena anugerah Tuhan lewat Bapak dan seluruh keluarga. Saudara, orang tua saya kaget. Loh, memangnya saya kasih apa? Saya enggak pernah kasih apa-apa. Saudara, saya bilang begini. Memang Bapak tidak pernah kasih apa-apa. Tapi dipastori. Bapak sering memberi makan kepada orang. Suka menampung orang, suka menolong orang. Mungkin Bapak tidak menuai apa yang Bapak lakukan. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau Tuhan memberkati saya, itu karena Bapak sudah menabur kebaikan. Sehingga kami menuai kebaikan. Karena Bapak sudah memberkati orang. Sehingga hari ini kami juga diberkati. Kami bisa makan, bisa sekolah, cucu-cucu juga berhasil. Dan kami bisa menikmati semua kebaikan Tuhan.
Saya percaya itu karena doa dari orang tua. Karena orang tua sudah menabur. Dan anak cucu menuainya. Oleh sebab itu saya mau katakan Bapak Ibu Saudara tempatin. Kalau mau menuai yang baik, hari ini tabur yang baik. Dan percaya, mungkin kita nggak menuai, tapi anak cucu kita, mereka pasti akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan yang berasal dari Tuhan. Jangan pernah menabur kejahatan. Karena ketika kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan. Nah oleh sebab itu setiap benih yang kita tabur, pasti akan kita nikmati. Tapi kalau kita tidak menabur, maka tidak akan pernah ada tuaian. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Lakukan sesuatu yang baik. Walaupun hal-hal kecil, tetapi itu akan memberkati orang lain. Mungkin apa yang kita pandang kecil, tapi itu bisa memberkati orang lain. Karena kadang-kadang yang terkecil itu mengambil tempat yang terbesar dalam hati orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang mau menabur kebaikan, katakan yes, aku mau menabur kebaikan. Saudara dikasih Tuhan, itu adalah warisan sesungguhnya. Warisan bukan hanya berbicara tentang harta, tentang kekayaan, tentang kedudukan. Tapi warisan yang sesungguhnya, itu adalah berbicara tentang bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, dan hidup kita berguna bagi orang banyak. Yang mengerti katakan amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar itu memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Untuk kita terus berbuat baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan sampai selama-lamanya dalam hidup saudara. Yang mau berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Meteraikan dalam hidup kami, supaya setiap kami diberkati dan kami bisa berbuat baik. Dengan demikian hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Elohim. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Karena kasih-Mu begitu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam
Pujian bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama Yesus Kristus kita tinggikan, kita muliakan. Amin. Sebab dialah Allah, sebab dialah Tuhan. Satu-satunya Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, sekali lagi satu pengumuman yang penting, tanggal 3 Oktober, ya, tanggal 3 Oktober. Catat saudara, kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja di Jati Kepu, saudara ya, di gereja El Gibor Jati Kepu. Saudara, katakan amin bersama-sama saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau yang sudah memelihara, menyertai kami. Engkau juga yang sudah melindungi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh sehat. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Itulah karya anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan, bahkan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih juga Roh Kudus untuk lawatan-Mu bagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu yang memulihkan dan membangkitkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Kurira Basika Bararama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi melindungi saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom.